Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqkum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Untuk kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita tahu tentang mana jalan yang benar dan jalan mana yang menuju kesesatan. Hadirin sekalian yang berbahagia, isu yang sangat penting yang mencuat pada masa dewasa ini adalah isu penegakan hak asasi manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Namun meskipun begitu, nampaknya di negara kita sendiri masih begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang hingga kini masih belum terselesaikan dengan benar. Nampaknya masih cukup banyak orang-orang yang merasa masih ragu untuk menegakkan HAM di Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunya seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut, yang mana karena ia adalah seorang manusia. Kita semua menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu termasuk hidup kita. Setiap manusia satu persatu diberi hidup dan penghidupan. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Oleh karena itu, hidup merupakan hak yang dasar dimiliki manusia sejak lahir. HAM setiap manusia perlu dijaga baik-baik dari diri sendiri dengan sikap menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia. Sehingga mencapai hak dapat hidup kebebasan dan kebahagiaan dapat terjamin. Sebaliknya, bila kita tidak bisa melakukan hal tersebut, maka secara perlahan atau cepat akan terjadi pelanggaran HAM. Secara sederhana, bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang maupun secara berkelompok kepada orang lain. Di Indonesia masih selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dari bentuk pelanggaran yang kecil hingga pelanggaran seperti diskriminasi antar umat masih banyak terjadi hingga saat ini. Lalu pelantaran anak di bawah umur oleh kedua orang tuanya yang hubungannya tidak baik, serta rasa tidak nyaman dan ancaman dari seseorang maupun kelompok. HAM memang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi seiring berjalannya zaman, orang-orang tidak mengindahkan lagi yang namanya HAM. Karena itulah kita sebagai manusia yang berakal dan mampu menyaring setiap tindakan kita dalam kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Memang akan menyulitkan, akan tetapi bila kita memperjuangkannya dengan ketegaran dan keteguhan hati, maka hal itu akan dapat diselesaikan dengan tanpa terbebani sedikit pun. Saya sangat bersyukur karena mempunyai rumah, makanan, dan bisa datang ke sekolah untuk menuntut ilmu dengan nyaman. Ini adalah salah satu contoh dari hak asasi manusia, dan manusia di dunia ini
berhak untuk mendapatkannya. Namun ada banyak tempat di seluruh dunia yang masyarakatnya dirampok atau makanannya, tempat tinggal, bahkan pendidikannya, dan yang paling penting mengkhawatirkan adalah keselamatan seorang wanita. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB merupakan salah satu badan yang mengambil tanggung jawab untuk melindungi hak milik korban pelanggaran ini. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menyetujui pasal 423 dan mendeklarasikan di pergantiannya Hari HAM Nasional. Hal ini membawa harmoni dan perdamaian ke seluruh dunia dengan terus mengamati dan berusaha untuk menghilangkan masalah akibat kebrutalan pelanggaran HAM. Merupakan hal yang sangat penting untuk menyadari permasalahan di negara kita dan mengambil langkah untuk melangkah hal yang salah sehingga hak asasi manusia tetap dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Penegakan HAM memang begitu penting terus dihembuskan karena hak asasi satu ini berkaitan langsung dengan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan makhluk lain. Ciptaan Tuhan lainnya yang dibekali dengan kelebihan dan kemampuan atas dasar akal atau cipta, rasa, dan juga karsa. Oleh sebab itu, konsep HAM harus dimaknai sebagai sebuah potensi yang dimiliki oleh seorang manusia sejak ia lahir, yang diberikan oleh Tuhan yang akan terus melekat. Namun sayangnya tampaknya konsekuensi HAM tersebut bagi sebagian besar orang masih saja belum diakui secara mutlak, di mana ternyata penegakan HAM nyatanya yang terjadi hanyalah penegakan semata tanpa diikuti dengan kelakuan nyata, sehingga lahirnya pelanggaran-pelanggaran HAM masih saja sering terjadi khususnya di wilayah Indonesia. Hak asasi manusia yang merupakan hak bersifat pokok dan dasar tentunya menjadi suatu keharusan untuk terus ditegakkan supaya setiap warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Kehormatan tersebut sendiri, hukum dan HAM merupakan suatu keharusan adanya sebuah tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Sehingga memang untuk mewujudkan semua itu ke semua lapisan masyarakat yang tentunya bukan hanya sekedar pemerintah saja harus bisa memastikan bukan HAM bahwa HAM tersebut benar dapat dipenuhi secara konsisten dan berkesinambungan. Maka jika ini dapat terwujud dengan benar, maka bukan hal yang tidak mungkin jika hanya untuk menciptakan sedangkan negara yang damai sejahtera alam dapat terwujud. Sekian saja sepatah dua patah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan karena manusia itu tempatnya salah, karena setiap manusia pasti melakukan salah dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang bertobat. Sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.